Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yulvia, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 62 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Dalam video ini, saya akan menggambarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelumnya saya ingin menceritakan sekilas tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat berusia 40 tahun, ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Sejak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Berikut adalah pemikiran beliau tentang trilogi pendidikan. Ingarsa Sung Tulodo, guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Ingma Dia Mangun Karsa, guru selalu berada di tengah murid untuk memberikan semangat. Tutwuri Handayani, guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Dengan menjalankan trilogi pendidikan ini, seorang guru dapat menjadi teladan sekaligus motivator bagi anak-anak didiknya, yang kemudian dijadikan guru favorit oleh para siswa. Apabila guru menjadi seorang guru yang disenangi oleh para siswa, transformasi nilai serta ilmu akan berjalan dengan lancar, dapat memberikan pengaruh positif pada siswa. Kemudian, pemikiran beliau yang berikutnya adalah asas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, yaitu kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua, konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah konsentris. Konsentris adalah pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya, pendidikan harus menghargai keunikan dan keberagaman masing-masing murid. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, kodrat alam dan kodrat zaman, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa kodrat alam merupakan kondisi lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah zaman atau waktu di mana anak berada. Di sini diterangkan bahwa Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita agar pada saat menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, maka harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana anak-anak itu berada. Jadi, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa atau karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Budi itu cipta, rasa, dan karsa. Pekerti itu tenaga atau raga. Semua harus seimbang. Ada olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa untuk menguatkan kemauan, dan olahraga untuk menyehatkan jasmani. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku.
Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Alasan penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara, karena pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang dan bisa menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah tantangan. Kurangnya minat anak dalam belajar, sehingga sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Solusinya, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter peserta didik serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Demikianlah pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi